Halo semua, selamat datang di video tutorial UCP2. Di video pertama ini kita akan membahas materi dari modul 3 bagian 3.4 yaitu Computer Configuration, khususnya tentang bagaimana cara melakukan upgrade perangkat keras komputer. Materi ini penting banget karena banyak dari kita pasti pernah merasa komputer makin lemot, aplikasi makin berat, atau game makin nge-lag. Nah, sebelum mikir beli PC baru, sebenarnya kita bisa melakukan upgrade komponen tertentu supaya bisa performanya naik tanpa perlu keluar biaya besar. Jadi langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama ada motherboard upgrade. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Yang kedua ada perubahan persyaratan pengguna. Paket perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat keras baru. Perangkat keras baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Perubahan pada komputer dapat menyebabkan Anda perlu meningkatkan atau mengganti komponen dan peripheral. Ketiga, teliti efektivitas dan biaya peningkatan dan penggantian. Jika Anda memperbarui atau mengganti motherboard, pertimbangkan kemungkinan Anda harus mengganti komponen lain termasuk CPU, heatsink, dan rakitan kipas, serta RAM. Motherboard baru juga harus pas dengan casing komputer lama dan catu dayanya harus mendukungnya. Saat memperbarui motherboard, mulailah dengan memindahkan CPU, heatsink, dan rakitan kipas ke motherboard baru jika akan digunakan kembali. Komponen-komponen ini jauh lebih mudah digunakan jika berada di luar casing. Kerjalah di atas alas antistatis dan kenakan sarung tangan antistatis atau gelak antistatis untuk menghindari kerusakan CPU. Jika motherboard baru membutuhkan CPU dan RAM yang berbeda, pasanglah keduanya saat itu. Bersihkan senyawa thermal dari CPU dan heatsink. Ingatlah untuk mengoleskan kembali senyawa thermal di antara CPU dan heatsink. Kemudian yang keempat, step to upgrade a motherboard. Sebelum memulai peningkatan, pastikan Anda tahu di mana dan bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan di jurnal untuk mencatat bagaimana komputer Anda saat ini dikonfigurasi. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan ponsel dan mengambil foto komponen-komponen penting seperti bagaimana komponen-komponen terhubung ke motherboard. Foto-foto ini mungkin akan sangat membantu saat merakit ulang. Untuk mengupgrade motherboard dari casing komputer, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, catat pemasangan power supply dan komponen casing. Yang kedua, lepaskan kabel dari motherboard lama. Yang ketiga, lepaskan kartu ekspansi dan simpan dengan aman. Yang keempat, perhatikan pemasangan motherboard lama pada casing. Beberapa skru pemasangan berfungsi sebagai penopang, sementara beberapa lainnya mungkin berfungsi sebagai koneksi grounding yang penting antara motherboard dan casing. Khususnya perhatikan skru dan penyangga yang non-logam karena dapat berupa isolator. Mengganti skru dan penyangga insulasi dengan perangkat keras logam yang menghantarkan listrik dapat merusak komponen kelistrikan. Yang kelima, lepaskan motherboard lama dari casing. Yang keenam, identifikasi konektor pada motherboard baru. Yang ketujuh, ganti pelindung I/O dengan yang baru. Yang ke-8, pasang dan kencangkan motherboard baru di casing. Yang ke-9, sambungkan power supply dan kabel lain ke motherboard. Yang ke-10, pasang dan kencangkan kartu ekspansi. Sekarang saatnya memeriksa pekerjaan Anda. Pastikan tidak ada bagian yang longgar atau kabel yang tak tersambung. Hubungkan keyboard, mouse, monitor, dan daya. Jika terdeteksi masalah, segera matikan daya. CPU upgrade.
Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukannya dengan meningkatkan CPU. Namun, CPU harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan rakitan heatsink dan kipas yang berbeda. Rakitan tersebut harus pas secara fisik dan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Rakitan tersebut juga harus memadai untuk membuang panas dari CPU yang lebih cepat. Anda harus mengaplikasikan senyawa termal antara CPU baru dan rakitan unit pendingin dan kipas. Lihat pengaturan thermal di BIOS untuk menentukan apakah ada masalah dengan CPU, unit pendingin, dan rakitan kipas. Aplikasi perangkat lunak pihak ketiga juga dapat melaporkan informasi suhu CPU dalam format yang mudah dibaca. Lihat dokumentasi pengguna motherboard atau CPU yang memastikan apakah chip beroperasi pada rentang suhu yang tepat. Untuk memasang kipas tambahan di casing untuk membantu mendinginkan komputer, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Sejajarkan kipas dengan arah aliran udara. Yang kedua, pasang kipas di lokasi yang tepat pada casing. Yang ketiga, hubungan kipas ke power supply atau motherboard. Persyaratannya yaitu CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada. CPU baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. CPU baru harus beroperasi dengan motherboard dan catu daya yang ada. Storage device upgrade. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi dan ruang penyimpanan lebih besar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan hard drive tambahan. Ada beberapa alasan untuk memasang drive tambahan. Setelah memilih hard drive yang sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum berikut selama instalasi. 1. Letakkan dan kencangkan hard drive di tempat kosong. Yang kedua, hubungkan hard drive ke motherboard. Ketiga, pasangkan kabel daya ke hard drive. Alasan untuk drive baru: 1. Meningkatkan ruang penyimpanan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan hard drive. Ketiga, install sistem operasi kedua. 4. Simpan file swap system. Yang kelima, memberikan toleransi kesalahan. Yang keenam, cadangkan hard drive asli. Peripheral upgrades. Perangkat peripheral perlu ditingkatkan secara berkala, misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, peningkatan mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard dan ubah keyboard dan mouse Anda menjadi desain ergonomis. Perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan untuk membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Konfigurasi ulang papan ketik untuk mengakomodasi tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas. Namun, terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada. Dalam hal ini, Anda mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan, Anda harus memasang kartu adaptor USB atau membeli HUB USB seperti power supply upgrade. Memperbarui perangkat keras komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, Anda mungkin perlu memperbarui catu daya. Anda dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu Anda menentukan apakah Anda perlu memperbarui catu daya. Cari kalkulator watt catu daya. Selain peningkatan daya, komputer kemungkinan dapat memiliki dua catu daya. Satu catu daya berfungsi sebagai catu daya cadangan jika terjadi kegagalan. Motherboard khusus harus digunakan untuk memanfaatkan konfigurasi ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Konfigurasi ini lebih umum digunakan pada server. Hal ini memungkinkan kedua catu daya dapat ditukar secara panas.
satu daya yang rusak dapat diganti tanpa kehilangan daya ke komputer. Itulah pembahasan lengkap tentang computer configuration. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bahwa mengatur komputer itu bukan sekedar setting kecil di Windows, tetapi proses yang sangat penting untuk kenyamanan jangka panjang.